Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Ali Haidar dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Eh, Saat ini saya mewakili Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya. Terima kasih pada Pusat Riset Kesehatan atas kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber pada pendampingan penyusunan peta respons ini. Izinkan dalam kesempatan ini saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai strategi mobilisasi sumber daya kesehatan. Sebagai pendahuluan, suatu bencana akan menghasilkan suatu dampak kesehatan. Tidak semuanya akan menjadi suatu krisis kesehatan bila mampu diatasi oleh kapasitas lokal yang tersedia, baik itu SDM kesehatannya maupun faktor pendukungnya seperti logistik. Namun, jikalau tidak mampu diatasi oleh kapasitas yang ada, sehingga membutuhkan bantuan dari luar, barulah bencana tersebut menjadi suatu krisis kesehatan. Dan saat inilah diperlukan strategi dalam memobilisasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan kapasitas. Perlu atau tidaknya mobilisasi sumber daya kesehatan ditentukan oleh rekomendasi dari tim kaji cepat masalah kesehatan atau biasa kita sebut dengan Rapid Health Assessment Team. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan peta respons dan rencana operasi sebelum dilakukan upaya mobilisasi yang dikoordinir oleh koordinator klaster kesehatan. Sedikit mengingatkan kembali mengenai RHA. Berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2019, Rapid Health Assessment atau kaji cepat masalah kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dan informasi untuk mengukur dampak kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak yang memerlukan respons segera. Dengan komponen-komponen yang dikaji cepat antara lain lokasi bencana, jumlah korban, fasilitas kesehatan dan umum yang rusak, kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi pengungsian, ketersediaan sumber daya, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, bantuan yang diperlukan, dan pada akhirnya rekomendasi perlu atau tidaknya mobilisasi sumber daya kesehatan. RH ini tidak dilakukan hanya sekali, tetapi dilakukan pada 3 fase darurat. Siaga darurat, tanggap darurat, dan transmisi darurat. Dengan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari menganalisa potensi resiko, penilaian dampak kesehatan, sampai dengan menginventarisasi kebutuhan untuk pemulihan program bidang kesehatan. Peta respons kesehatan adalah menjadi hal yang penting karena pada peta respons ini terdapat informasi mengenai hazard atau bahaya, termasuk korban terdampaknya, kerentanan, kapasitas termasuk sumber daya, dan alur evakuasi medis. Keempat ini diperlukan untuk mengambil tindakan cepat, tepat, terorganisir secara profesional, proporsional, dan terpadu sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing. Dan selanjutnya akan kami berikan contoh-contoh dari 4 jenis peta respons kesehatan tersebut. Peta bahaya atau biasa kita sebut dengan peta hazard. Pada peta hazard ini menunjukkan di sini ada pusat gempa dan daerah terdampak parah yang berada dalam lingkaran, yang di dalamnya tervisualkan beberapa fasilitas kesehatan yang mana mengalami rusak berat, serta akses jalan yang rusak berat. Berikut adalah contoh peta kerentanan.
Peta kerentanan ini menunjukkan lokasi dan jumlah pengungsian dan wilayah yang terisolir. Peta ini mungkin akan sangat dinamis pada sudden onset disaster sesuai dengan update informasi dari mobilisasi masyarakat yang terdampak. Ini adalah contoh peta kapasitas, di mana pada peta kapasitas ini menunjukkan fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, pustu, ataupun juga klinik. Dan di sini Anda bisa melihat juga jumlah SDM kesehatannya yang tersedia. Dan bila mana diperlukan, peta kapasitas ini dapat lebih dirinci lagi sesuai dengan kebutuhan, seperti untuk menunjukkan kapasitas dari tim mobil klinik. Atau untuk menunjukkan kapasitas rumah sakit, ya. Jadi dibuat peta kapasitas rumah sakit. Ataupun dibuat peta kapasitas puskesmas untuk menunjukkan kapasitas dari masing-masing puskesmas. Dan berikutnya, peta alur evakuasi medis. Jadi pada peta alur evakuasi medis ini, di sini menunjukkan alur evakuasi pasien dari area terdampak ke fasilitas kesehatan. Terus juga ditunjukkan di sini bukan hanya fasilitas kesehatannya saja, tetapi juga tingkatan rujukannya. Dan pada era pandemi ini, perlu kita pertimbangkan untuk melakukan screening dan cohorting pasien-pasien yang dicurigai terkena COVID-19. Jadi pada intinya adalah kita tidak boleh menggabungkan pasien yang dicurigai COVID-19 dengan yang tidak dicurigai COVID-19. Setelah tadi kita memahami kerangka konsep mobilisasi sumber daya kesehatan, sekarang kita beranjak kepada prosesnya. Berdasar kepada Permenkes nomor 75 tahun 2019, upaya penanggulangan krisis kesehatan berada dalam koordinasi klaster kesehatan. Dan terdapat 6 subklaster kesehatan, diantaranya adalah subklaster pelayanan kesehatan, subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, subklaster pelayanan gizi, subklaster kesehatan jiwa, subklaster kesehatan reproduksi, dan subklaster DVI. Dan nanti kita akan sedikit lebih fokus kepada subklaster pelayanan kesehatan karena kita akan menginjak lebih jauh terkait dengan tim medis darurat atau yang kita sebut dengan Emergency Medical Team atau disingkat dengan EMT. Ini adalah suatu skema tanggap darurat klaster kesehatan yang pada intinya ke-6 subklaster kesehatan secara profesional, proporsional, dan terpadu ini dilaksanakan untuk menjamin agar penanggulangan krisis kesehatan pada tanggap darurat dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan terorganisir. Dan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir tim medis darurat adalah subklaster pelayanan kesehatan. Jadi tim medis darurat ini adalah sebetulnya sekelompok tenaga kesehatan bantuan ya, yang bekerja untuk membantu sistem kesehatan setempat yang terganggu sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan kembali dengan baik. Baik itu kalau kita lihat di sini, baik itu di layanan primer, di layanan sekunder, sampai dengan tersier. Sesuai dengan standar WHO dan kemudian dituangkan juga dalam Permenkes nomor 75 tahun 2019, tim medis darurat atau EMT yang dapat berasal dari pemerintah dan non-pemerintah ini
dalam fungsinya melaksanakan pelayanan medis di wilayah yang terkena dampak bencana untuk mensupport sistem kesehatan setempat. Mereka harus memenuhi kriteria dan kapasitas sesuai dengan standar minimal. Dan EMT ini fokus kepada pelayanan kesehatan, sehingga memang mereka tidak terlibat dalam manajemen klaster kesehatan. Timnya ini dapat disusun secara komplit sesuai tipenya sebelum bencana, atau bisa juga disusun sesudah bencana terjadi. Maksudnya adalah tim relawan kesehatan yang belum sesuai dengan kriteria dan kapasitas sesuai standar minimal yang datang dan melapor di klaster kesehatan, mereka ini akan digabung dengan relawan kesehatan lainnya untuk menjadi EMT tipe tertentu yang lengkap. Dan yang bertugas khusus untuk menyusun EMT ini adalah EMT Coordination Cell atau disingkat dengan EMTCC. Ini di bawah subkluster pelayanan kesehatan. Dan berikut adalah jenis-jenis tim medis darurat. Ya, untuk kita lihat di sini ada tipe 1, di mana tipe 1 ini dibagi menjadi 2, mobile dan fixed. Kemudian tipe 2, tipe 3, dan spesialis cell. Apa bedanya? Untuk mudahnya, tipe 1 sebetulnya adalah tim yang melaksanakan pelayanan rawat jalan. Ya. Tipe 2 adalah tim yang melaksanakan pelayanan rumah sakit. Sedangkan tipe 3 adalah tim yang melaksanakan pelayanan rumah sakit rujukan. Dan spesialis sel adalah tim yang melaksanakan pelayanan khusus spesialistik. Dan berikut adalah proses mobilisasi tim medis darurat. Dan kesiapan adalah hal pertama dan juga terpenting dalam proses ini. Berikutnya sampai di lokasi, melakukan persiapan operasional, pelaksanaan operasional, sampai dengan pengakhiran operasional. Sebetulnya apa saja yang harus disiapkan untuk mobilisasi tim medis darurat? Jadi ada 5 hal penting. Yang pertama adalah personil, kemudian dokumen teknis, kemudian keamanan, kemudian informasi dan dokumentasi, dan hal-hal lainnya. Mari kita lihat contohnya satu persatu pada slides berikutnya. Untuk personil, mulai dari checklist kesiapan sampai dengan buku manual. Bahkan di sini juga ada daftar kontak seperti dicontohkan gambar yang sebelah kiri ya. Dan pada saat pandemi, APD juga harus disiapkan dan disesuaikan dengan pencegahan penularannya. Mengenai dokumen teknis, semuanya harus disiapkan dan bila mana diperlukan harus dicetak sebelum kedatangan tim medis darurat ke lokasi bencana. Dan di masa pandemi, sertifikat vaksinasi dan hasil pemeriksaan swab adalah hal yang penting. Bagaimana dengan keselamatan dan keamanan? Keselamatan dan keamanan diri sendiri adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menolong orang lain. Untuk itu, situasi di lokasi, potensi hazard di lokasi, prosedur penyelamatan harus diketahui dengan baik oleh tim medis darurat. Dan security clearance juga harus kita dapatkan. Ya. Bagaimana dengan logistik? Logistik individu dan tim harus disiapkan dengan baik. Jangan pernah berpikir untuk menyiapkan setelah sampai di lokasi bencana. Lalu terkait informasi dan dokumentasi, selalu mengakses update informasi dari klaster kesehatan yang biasanya juga disampaikan pada cluster meeting. Ini biasanya diadakan setiap malam ya di cluster kesehatan. Dan dokumentasikan setiap informasi yang kita terima dan yang kita kerjakan. Dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung kerja tim medis darurat. Kemudian
mengenai strategi untuk mobilisasi logistik. Sumber daya logistik ini harus tersedia, ya, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, sampai dengan distribusi. Dan penyediaan sumber daya logistik ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan respons yang cepat dan tepat tentunya. Dan juga dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dengan adanya pandemi COVID-19. Terkait pemenuhan kebutuhan logistik, perkirakan dan perhitungkan dengan baik apakah kebutuhan logistik ini dapat terpenuhi atau tidak. Dan bila persediaan tidak mencukupi, maka sesegera mungkin pertimbangkan untuk melakukan pengadaan dan bila mana perlu meminta bantuan pada institusi yang lebih tinggi seperti meminta dari buffer stock dari provinsi atau nasional. Demikian sharing saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat membuka wawasan untuk kita semua.